Perkenalkan, nama saya Adi Marinda, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, SD Negeri 01 Mulyajo. Di sini saya akan menampilkan video tentang wawancara saya kepada dua kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak Dianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa tadi? Izin Mbak, ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Sekarang saya sudah sampai ke modul 3.1, yaitu tugasnya itu berupa wawancara kepada kepala sekolah. Minimal nanti wawancaranya 2 kepala sekolah, namun salah satunya yaitu kepala sekolah SD Induk sendiri. Kebetulan Bapak kepala sekolah saya, jadi saya mohon izin untuk sedikit wawancara mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Boleh kan? Silakan Pak Adi, monggo. Oke, langsung saja ya Pak. Iya. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak? Monggo. Untuk pertanyaan itu, misalkan saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengkomparasikan apakah di dalamnya itu ada yang benar dan ada yang salah. Kemudian jika benar semua atau malah salah semua, jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilematika etika. Kemudian jika ada yang salah maka itu bisa jadi rujukan moral. Tetapi sejauh ini, kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi, karena bukan termasuk dari keduanya. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti Iya, ya. menurut saya seperti itu. Oh, oke. Berarti selama ini menurut Bapak itu bagaimana sih caranya Bapak itu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, yaitu benar, sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana menurut Bapak? Dari pertanyaan itu, menurut saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki maslahat lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki maslahat lebih banyak akan kami utamakan. Tentu saja ini tidak mutlak. Dalam beberapa kasus kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tetapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Oh, seperti itu nggak Pak? Iya. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menanggapi masalah tersebut Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah yang kami ambil, saya akan mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak termakan informasi yang sifatnya parsial, karena kalau saya melakukan itu, nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Oke, seperti itu ya langkah-langkah yang Bapak atau prosedur yang Bapak ambil selama ini ya. Iya, Oke, untuk itu, pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang kami bisa jawab adalah kami akan mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu
tidak langsung memutuskan. Saya akan memilih pada kondisi tenang saat memutuskan. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya namanya saja dilema, pasti ada perasaan tidak enak. Iya, Ketika memutuskan sesuatu, perasaan tidak enak ini terutama jika ada berkaitan antara personel guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Oke, tentu saja ya ada perasaan yang tidak enak ya Pak, repot ya Pak. Gitu. Berarti untuk yang selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasusnya Pak Adi. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya besar, saya lebih suka mengedepankan, saya lebih suka mengendapkan dulu. Biasanya dalam hitungan hari, ini saya lakukan agar bisa menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan. Demikian Pak Adi. Oke, berarti melihat dulu kasusnya dan keadaannya ya Pak, bisa diselesaikan secara langsung ataupun diselesaikan dengan cara yang lain ya Pak? Iya, tergantung permasalahannya. Tergantung permasalahannya tentunya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Pertama pengalaman Pak Adi. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka memori saja. Ya ini bisa dibilang menjadi jam terbang. Karena saya juga sudah di kepala sekolah sudah cukup lama, jadi hal yang biasa, kemudian permasalahan itu kami hadapi. Oke, memang Pak, betul sekali. Pengalaman itu juga termasuk guru yang sangat luar biasa ya dalam menyelesaikan atau kita menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita nih Pak. Oke, betul. pertanyaan yang terakhir Pak. Oke, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika Pak? Ya, terima kasih Pak Adi. Pertama, kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak, itu pasti. Ya. Itu yang saya pahami. Mau sebijak apapun, kita memutuskan tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas tadi. Kemudian kedua, sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu dari sudut pandang orang lain. Demikian Pak Adi. Oke, terima kasih nih Pak, wawancaranya luar biasa. Ini semoga menjadi pengalaman buat saya pribadi. Ini akan tentunya jadi sebuah pengalaman yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan saya. Semoga saya diberi kesempatan seperti Bapak menjadi seorang pemimpin. Oke, itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Adi, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Adi. Nggih Pak, ngapunten waktunya sebentar. Nggih. Ini saya dari
JGP angkatan 11 itu ada tugas demonstrasi konseptual, yaitu modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini kami itu disuruh mewawancarai minimal 2 kepala sekolah, Pak. Pertama kepala sekolah saya sendiri, yang kedua kepala sekolah SD lain. Nah, di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Pak Ari. Bersedia, Kak? Bersedia, berarti siap. Oke, langsung saja ya, Pak. Oke, siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama Pak Ari menjadi kepala sekolah, bagaimana menurut Pak Ari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Pak Ari? Selama setiap instansi ya Pak, terutama instansi sekolah, itu kasus dilema etika dan bujukan moral itu pasti ada. Dan bisa diidentifikasi dan bisa saja terjadi. Apakah benar-benar terjadi atau mungkin apakah bisa terjadi. Yang biasa saya lakukan dengan kasus ini, itu yang pertama menginventarisir kasus yang relevan sesuai dengan situasi yang ada. Oh iya. Yang kedua, memastikan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini atau dalam permasalahan khususnya bujukan moral dan dilema etika. Dan yang ketiga, yang utama adalah kita harus menaati nilai-nilai yang bertentangan, nilai-nilai yang mengenai nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus ini. Oh, seperti itu ya, Pak Ari? Iya, Pak. Berarti ada 3 hal yang Pak Ari lakukan dalam menanggapi dilema etika dan bujukan moral tersebut ya, Pak Ari? Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Pak Ari, selama Pak Ari menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Pak Ari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Yaitu terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan sama-sama benar, Pak Ari. Mengambil keputusan A ya benar, keputusan B ya benar, seperti itu. Tentunya yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Untuk pengambilan keputusan seperti ini, yang semacam ini ada unsur kebenaran mungkin ya Pak? Iya. Yang kedua-duanya benar, atau mungkin juga salah satunya benar. Iya, betul. Dan mungkin saja salah satu tidak selaras. Iya. Jadi benar tapi tidak selaras. Iya. Dan utamanya, kalau dalam waktu itu utamanya adalah komunikasi Pak. Seperti itu ya, komunikasi. Utamanya komunikasi antara kedua belah pihak. Dan saya sebagai kepala sekolah itu tugasnya memediasi atau sebagai mediator saja, dan untuk memutuskan masalah-masalah yang seperti itu kita harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Oh, seperti itu. Di antaranya yang pertama yaitu berbasis pada nilai akhir. Yang kedua, berpusat pada peraturan. Jangan lupakan ada aturan ya. Iya, betul. Aturan yang ada di sekolah dan ada di pemerintah kabupaten dan sebagainya, itu ada aturan. Dan juga berbasis pada rasa saling peduli antar sesama orang lah, antar sesama warga sekolah. Seperti itu Pak Adi. Seperti itu ya, Pak? Luar biasa itu. Oke, Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, untuk langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan oleh Pak Ari untuk menanggapi kasus tersebut? Biasanya ya Pak Adi, untuk menanggapi masalah tersebut terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu, biasanya kalau di sekolah seperti ini, pengalaman saya selama ini yaitu saya perlu mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Jadi biar tidak merugikan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Yang biasa saya lakukan itu yang pertama, mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Yang kedua, setelah diidentifikasi terus kita inventarisir, dicatat kasus atau permasalahan yang ada. Terus yang ketiga, mengidentifikasi personal atau orang yang terlibat dalam kasus itu. Terus yang selanjutnya itu, kalau sudah kita mengidentifikasi personalnya, kita merencanakan pembicaraan atau diskusi bersama, ngomong bareng lah. Terus yang setelah diskusi itu mengelola pemecahan kasus. Terutama kita sebagai kepala sekolah ya diadakan di rapat internal sekolah. Biasanya seperti itu. Dan pengambilan keputusan itu didasarkan pada hasil keputusan musyawarah. Oke, berarti semua permasalahan juga harus dimusyawarahkan, tidak bisa diputuskan sendiri gitu. Oke. Atau Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, yang keempat yaitu
hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ari anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dilema etika ya? Iya, betul. Hal yang efektif dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah itu harus menganggap semua warga sekolah itu memiliki integritas, memiliki tujuan yang sama untuk memajukan sekolah tersebut, sekolah inilah. Iya. Yang kedua, perbedaan pandangan itu terhadap sesuatu itu aslinya itu muaranya pada kepentingan besar, hanya perbedaan isi kepala saja. Oh, gitu. iya. Maksudnya keinginan bersama itu berarti untuk memecahkan suatu masalah hanya berbeda pendapat, itu saja. Terus yang ketiga, selain itu sekolah itu mempunyai sumber daya yang berintegritas, loyal dan memiliki semangat tinggi di antara pendidik di sini, terutama tenaga pendidik dan semuanya lah warga sekolah itu mempunyai integritas tinggi. Dan mestinya hanya punya satu keinginan, yaitu meningkatkan kinerjanya masing-masing. Untuk itu ini sebagai modal utama sebagai kepala sekolah untuk menjadikan bisa mengambil keputusan secara bijak. Oke, ya betul sekali, Pak. Memang dalam pengambil keputusan dilema etika memang lumayan. Iya, itu sih harus selalu memperhatikan rasa peduli. Iya, berarti nggak ada yang saling tersinggung lah gitu. Oh iya, betul sekali. Oke. Untuk pertanyaan yang kelima, Pak, itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Tantangannya banyak ya, Pak. Tapi dimanapun berada pasti ada tantangan, Pak Adi. iya, Pertama, kasus dilema etika seperti ini. Yang pertama, tantangannya yaitu ketidaksamaan pandangan. Tadi si kepalanya beda-beda antara satu orang dan yang lain itu beda-beda, sehingga kasus yang ada itu bisa tertunda. Bisa tertunda. Yang kedua, adanya regulasi atau aturan-aturan yang berlaku itu juga bisa menjadikan kendala. Artinya suatu keputusan akan diambil padahal keputusan itu bermanfaat atau benar untuk dua belah pihak, ternyata itu nabrak dengan aturan, itu bisa jadi tertunda. Yang ketiga, para pihak yang punya masalah saling mempertahankan pendapatnya sendiri, istilahnya itu menganggapnya paling benar di antara mereka sendiri. itu seperti itu. Iya, berarti untuk menyamakan itu juga. Iya, itu lumayan ya perlu pemikiran dan ya terutama itu komunikasi. Oke, Pak. Oke, Mas. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang dijalankan oleh Pak Ari? Yang namanya suatu permasalahan itu tergantung masalah. Kadang perlu jadwal, kadang tidak. Kalau misalkan yang namanya jadwal itu tetap diperlukan ya, untuk kegiatan yang program dengan baik. Biasanya jadwal itu kan untuk mengarahkan agar mengatur lah gitu ya. Iya. Demikian juga kasus-kasus dilema etika. Ketika kita menjadwalkan di kurun waktu tertentu tidak terjadi suatu masalah atau kasus dilema etika itu biasanya kalau saya misalkan ada kasus dilema etika seperti itu, kalau kita bisa selesaikan langsung ya berarti kita selesaikan langsung tanpa nggak usah gerakan. Itu kalau bisa dan tidak nabrak dengan aturan-aturan. Tapi kalau ada permasalahan dan tidak bisa diselesaikan, itu kita perlu adanya jadwal dan perlu adanya diskusi antara kedua belah pihak bagaimana caranya biar masalah itu bisa. Intinya adalah kita bisa bersifat fleksibel sebagai seorang mediator, memberikan ruang untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Berarti dalam penyelesaiannya itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan situasinya perlu diselesaikan nanti, itu ya kita ambil jadwal. Oh iya. Atau tapi penuh kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, iya, paham Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang ke-7 ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ari dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak?
Kalau faktor yang memudahkan saya ya, Iya. memudahkan saya dalam mengambil keputusan terutama kasus-kasus di Medicare Iya. pertama, saya dengan guru itu sebisa mungkin menjalin hubungan yang dekat, sehingga awal masalah muncul karena rasa kekeluargaan akan bisa cepat diselesaikan, akan bisa cepat dipahamkan antara satu dan yang lain. Iya, iya. Yang kedua, misalkan keputusan itu tidak bisa diselesaikan di pihak internal sekolah, kita bisa menyambatlah istilahnya, mengambil atau meminta bantuan kerjasama dengan pihak lain, yaitu saya punya komite yang bisa memberikan sumbangsi atau saran Oke. Berarti dalam hal ini tetap aja ya Bapak nggak bisa mengambil sebuah keputusan dilema itu sendirian. nggak bisa. Tetap ya. Tetap. Intinya kuncinya musyawarah, komunikasi. Komunikasi. Oke. Baik, baik, baik. Pertanyaan yang terakhir ini Pak. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Ari petik dari pengalaman Pak Ari dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika Pak? Mengambil keputusan sebagai pembelajaran saya Pak. Iya. Itu yang pertama, kata kuncinya itu yang pertama kata kuncinya komunikasi penting untuk mencari solusi dari semua kasus dilema etika dan dengan komunikasi yang baik, maka keputusan akan bisa diambil dengan mudah berdasarkan rasa keadilan dan tentunya rasa kepedulian tanpa menghiraukan peraturan-peraturan Berarti memang dalam sebuah permasalahan harus adanya komunikasi. Iya, komunikasi yang penting dan pendekatan juga. Oke. ya, ada rasa saling keluarga, rasa saudara itu kan sangat penting. Iya betul sekali. Oke. Sekolah ini kita kedua kan harus ada saling keluarga. Itu lagi. Oke, terima kasih Pak Ari. Selesai ya? Luar biasa ini wawancara kita. Semoga sangat bermanfaat banget bagi saya dan semoga saya punya kesempatan seperti Pak Ari ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya doakan untuk kita selalu ya. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak